Nah, jadi sebelum kita masuk ke kasus-kasus bedah vaskuler apa saja yang bisa menggunakan fluoroskopi ataupun yang sering kita tahu dengan SIAM, kata lainnya dari fluoroskopi. Jadi di sini eh, penemuan dan pengembangan serta implementasi dari teknik pencitraan medis seperti fluoroskopi ini sangat memberikan membantu kita dan juga eh, adanya kemajuan yang pesat dalam aspek diagnostik dan guiding dalam menata laksana berbagai macam penyakit. Jadi si AM ini perbedaannya dengan radiologi atau ronsen. Nah, ini bisa kita gunakan selain diagnostik juga bisa digunakan untuk guiding. Nah, untuk bidang bedah vaskuler sendiri hampir 80% kasus-kasus kami kerjakan dengan guiding serta diagnostik dari si AM itu sendiri. Nah, jadi mobile siam ini merupakan modalitas pencitraan menggunakan X-ray yang dapat melakukan pencitraan langsung secara real time sehingga sangat memudahkan dalam menata laksana pasien. Jadi tetap kita menggunakan X-ray yang ada radiasinya, tetapi ini kita bisa melihat secara langsung eh, apa yang terjadi eh, di pasien tersebut. Misalnya dia pasien dengan nyeri kaki, bisa saya langsung fluoro untuk melihat apakah ada sumbatan di pembuluh darah daerah kaki tersebut. Nah, ini ternyata dipakai juga di semua bidang divisi dari bedah ortopedi, bedah saraf, neurologi intervensi, urologi, bedah vaskuler serta dokter jantung. Nah, itu sebelumnya kita harus tahu dulu komponen-komponen si AM ini. Jadi di layar tampak gambar A ini merupakan mesin si AM-nya. Nah, yang B ini yaitu layar display atau layar monitor. Nah, nanti waktu di ruang operasi, posisi pasien di tengah-tengah dan juga eh, di pasien menggunakan meja table ini, table khusus, meja operasi yang terbuat dari karbon sehingga X-ray-nya bisa tembus. Nah, ini ada monitor, jadi tiap kita sebagai operator selalu melihat monitor secara real time. Nah, karena X-ray ini dia memiliki radiasi, sehingga pasien dan operator akan terpapar radiasi selama proses pencitraan dilakukan. Sehingga untuk minimalisir hal-hal ini, kita harus menggunakan protektor. Nah, protektor timbal itu sendiri ada yang cap, ada yang thyroid seal, apron. Nah, ini semua yang terbuat dari timbal. Jadi semua operator dan semua yang berada di dalam ruang operasi menggunakan protektor ini. Dan juga lama melakukan tindakan kita harus meminimalisir lama waktu paparan sehingga waktu kita mau guiding ataupun kita mau diagnostik, kita harus tahu kapan diperlukan menggunakan fluoroskopi ini. Dan juga sebisa mungkin menjaga jarak dari tabung X-ray. Nah, bagi eh, nakes-nakes lain yang tidak melakukan tindakan kepada pasien itu bisa berlindung di papan pelindung dan juga menggunakan semuanya yang terlibat harus menggunakan dosimeter secara personal. Nah, untuk bedah vaskuler itu sendiri kami sudah membuat untuk mengatur posisi pasien serta operator dan ini sudah kita buat dengan tipe masing-masing. Jadi dengan jenis prosedur itu seperti TEVAR, EVAR, tindakan pada arteri iliaka, vena cava inferior, tindakan vaskuler pada ekstremitas atas itu tipe satu di mana posisinya seperti gambar ini. Nah, di sini selalu ada disertai dengan ultrasound ya dengan USG, lalu ada siam, lalu siam monitor. Nah, di sini anestesi equipment, di sini ada operator dan asisten, dan di sini juga ada extension table dan scrub nurse. Nah, untuk tipe 2,
Untuk tipe 2 yaitu intervensi vaskular pada ekstremitas inferior kiri. Nah, jadi semuanya sudah kita atur dengan menggunakan eh, tipe-tipe ini. Tergantung dari tindakan apa atau prosedur apa yang akan kami lakukan. Nah, ini gambaran posisi pengaturan siam. Pada gambar ini tampak di sini operator dibantu oleh asisten dan juga ada asisten equipment. Di sini juga kadang kita perlu asisten. Di sini posisi dari fluoroskopi kita dan di sini eh, layar monitor. Nah, ini kebetulan pada saat saya velo di Singapura, jadi tidak menggunakan protektor seperti thyroid shield ataupun cap. Nah, tadi semua tipe-tipe yang dijelaskan tadi selalu ada USG atau ultrasound. Nah, ini fungsinya buat apa? Karena untuk bedah vaskuler selalu menggunakan USG untuk melakukan puncture. Jadi semua puncture selalu kami lakukan dengan USG. Nah, kita masuk ke kasus. Jadi kasus apa saja sih yang bisa dikerjakan bedah vaskuler? Nah, bedah vaskuler itu baik hal yang simpel seperti ini, seperti pemasangan CDL, selalu kami menggunakan guiding USG, guiding fluoroskopi. Kenapa? Karena seperti kita tahu dalam pemasangan CDL, apalagi tunneler, tunneler itu ditanam CDL-nya di sini. Nah, dalam pemasangan CDL selalu kita awali menggunakan wire. Jadi sebelumnya wire itu seperti kawat masuk dulu ke intravaskuler di vena cava. Itu merupakan guiding kami untuk memasang kateter dobulumen. Nah, kenapa kita selalu menggunakan fluoroskopi? Kalau tidak, jadinya bisa seperti ini. Nah, wire kita tidak tahu mengarahnya kemana sehingga dia bisa menyeberang ke vena ke kiri, jadi menyeberang ke sini. Nah, biasanya kalau memang tidak ada fluoroskopi, pasien-pasien pos pemasangan CDS selalu kita ronsen. Nah, setelah ronsen baru kita balik lagi ke OT seandainya mal posisi. Jadi posisinya tidak sesuai yang diharapkan, balik lagi ke OT. Nah, dengan adanya fluoroskopi ini akan mengurangi waktu, mengurangi komplikasi sehingga semua operator dan pasien aman. Nah, kita bayangin aja kalau CDL kita mengarah ke sini, terjadi resirkulasi yang harusnya darah dari otak balik ke jantung, ini masuk ke mesin HD. Nah, ini eh, untuk pasien safety paling baik menggunakan fluoroskopi. Nah, begitu juga dengan pemasangan chemoport. Chemoport ini merupakan alat untuk dilakukan akses untuk pasien-pasien yang menjalani kemoterapi. Jadi pasien-pasien tidak lagi ditusuk di perifer, di pembuluh darah perifer, sehingga pasien hanya ditusuk di bagian portnya. Nah, untuk pemasangan kemoport ini, kita selalu menggunakan guiding fluoroskopi. Kenapa? Sama seperti kateter dobulumen, kalau kita tidak tahu arah dari wire serta kateternya, bisa terjadi malposisi, seperti contoh gambar ini, kateter sampai masuk ke jantung. Nah, ini apa akibatnya sama pasien? Pasien bisa aritmia. Nah, setelah pemasangan pemasangan kateter dobulumen ataupun kemoport, selalu kita evaluasi baik itu kelengkungannya ataupun posisi dari tip distal dari kateter. Nah, ini embolisasi pada arteriovenous malformasi. Jadi ini anak-anak umur 7 tahun dengan benjolan kebiriwan di ujung jari. Nah, biasanya pasien anak-anak gini kalau timbul dari lahir biasanya merupakan venous malformasi. Jadi sehingga kami lakukan tindakan embolisasi yaitu direct puncture. Jadi kita direct puncture bagian-bagian yang terdapat venous malformasinya, lalu kita injeksi sklerosan yaitu agen embolisasinya. Nah, post operasi pasien mengalami nekrosis pada ujung jari, tetapi tenang saja ini hanya superficial atau kulit saja, dan pasien dilakukan debridement. Post op pasien sudah mulai membaik.
kebiruan yang awalnya seperti ini hilang. Nah, inilah keuntungan dari kita menggunakan fluoroskopi. Nah, ini berikutnya ada pasien dikonsulkan dari urologi, pasien dengan tumor hepar, dengan tumor ginjal dengan perut membesar. Ini dari bagian urologi akan melakukan tindakan nefrektomi. Nah, karena ginjal terlalu besar dan kita tahu bahwa tumor ginjal itu selalu hipervaskularisasi sehingga saat dilakukan nefrektomi akan terjadi pendarahan hebat. Nah, dengan adanya fluoroskopi kita bisa melakukan intervensi sebelum dilakukan tindakan nefrektomi. Jadi ini kami lakukan tindakan coiling. Nah, ini gambaran sebelumnya. Jadi di sini kita lakukan diagnostik, kita mencari arteri renalis. Nah, ini kita lihat bahwa terjadi hipervaskularisasi pada ginjal kanan. Nah, gambar di sebelahnya ini gambaran coil. Ini kita lakukan coiling sehingga waktu kita lakukan fluoroskopi, aliran darah ke daerah ginjal jauh berkurang sehingga membantu teman-teman urologi untuk melakukan nefrektomi sehingga pendarahan yang kita perkirakan yang banyak untuk dengan tujuan menjadi sedikit. Nah, begitu juga tindakan EVAR. Jadi tindakan EVAR ini eh, dilakukan dengan fluoroskopi dengan guiding siam. Nah, ini kenapa bisa dilakukan di OT? Karena pada saat kita lakukan EVAR, kita lakukan open. Jadi kita lakukan hybrid. Tindakan hybrid itu merupakan campuran antara tindakan open dan endovaskular. Nah, di sini kita lihat kita open di bagian inguinal untuk mengeksplor arteri femoralis. Ini untuk digunakan sebagai akses memasukkan stent pada saat melakukan tindakan EVAR. Begitupun dengan TEVAR. Jadi ini pasien dengan keluhan nyeri dada, waktu kita angiografi tampak aneurisma di aneurisma torakalis. Nah, itu juga pada saat kita memasukkan stent ini, kita melakukan open di inguinal untuk eksplorasi arteri femoralis sehingga stent ini bisa masuk. Nah, apakah tindakan-tindakan ini bisa dilakukan di cath lab? Bisa, asal kita memiliki device yaitu seperti ProGlide sebagai sebagai alat yang membantu untuk tidak dilakukannya open access pada inguinal. Nah, ini kasus deep vein thrombosis. Jadi pasien ini dengan keluhan datang bengkak pada kaki kiri. Jadi pada saat di USG kita lihat adanya trombus pada vena femoralis sampai ke iliaka. Jadi pasien ini kita lakukan tindakan hybrid. Yang pertama kita lakukan pemasangan vena cava filter yang merupakan saringan atau payung yang kita placement di infrarenalis untuk mencegah trombus ini naik ke jantung ataupun otak. Jadi mencegah terjadinya emboli. Setelah itu kita lakukan venografi. Tampak di sini aliran darah dari tungkai bawah untuk balik ke jantung tidak ada atau terjadi oklusi yang disebabkan karena trombus. Nah, ini kita lakukan open di inguinal, kita cari vena femoralisnya, kita lakukan trombektomi dan ini kita dapatkan trombus. Nah, setelah itu kita fluoroskopi ulang, kita menggunakan kontras, ternyata aliran sampai ke atas sudah baik. Nah, ini pasien dengan stenosis vena sentral, jadi pasien datang dengan keluhan bengkak pada pipi, muka, dada, sampai ke lengan kiri. Kita lakukan fluoroskopi dengan inisial angiografi, kita dapatkan oklusi total pada vena innominata kiri. Lalu kita lakukan angioplasti, kita lakukan final angiografi, tampak aliran darah sudah ngalir sampai ke vena cava inferior. Nah, untuk arteriovenous fistula selfids atau seminoselfids ini biasa pasien-pasien datang dengan keluhan seminonya macet atau desirannya hilang. Nah, ini bisa kita lakukan angiografi. Nah, angiografi ini
Kita lihat di mana sumbatannya, di mana oklusinya, penyebabnya apa, atau bisa murni stenosis atau disebabkan karena trombus. Nah, kenapa fluoroskopi di OT lebih menguntungkan? Karena memang disebabkan karena trombus, kita bisa langsung eh, lakukan open pada si minu tersebut dan kita lakukan trombektomi. Nah, setelah itu kita lakukan angioplasti dengan balon tanpa aliran darah, draining vein atau si minunya lancar, sehingga pasien bisa menggunakan si minunya kembali secara normal. Nah, ini paling sering yang terjadi pada pasien-pasien diabetes. Jadi ini pasien dengan keluhan kehitaman pada jari-jari kaki. Jadi seperti kita tahu bahwa tipe-tipe luka-luka diabetes itu ada yang iskemik, ada yang neuropati, ataupun campuran yaitu neuroiskemik. Nah, pada klinisnya, jika kita dapatkan pasien dengan keluhan kehitaman pada jari-jari, itu sudah pasti itu karena iskemia. Jadi pasti ada gangguan pada pembuluh darah arteri perifer. Nah, untuk kasus ini, karena kita sudah punya fluoroskopi, jadi kita bisa lakukan tindakan dalam satu kali, tidak berulang-ulang kali. Jadi pertama, kita lakukan angiografi, kita dapatkan oklusi total pada arteri poplitea, lalu kita lakukan angioplasti, lalu kita angiografi lagi, post angioplasti tanpa aliran darah sampai ke pedal arch. Nah, setelah itu kita lakukan amputasi, lalu kita lakukan pemasangan vakum atau renasis selama 1 minggu, lalu dilanjutkan dengan home care dari Siloam, hasilnya seperti ini. Jadi kita tinggal menunggu granulasi dari luka tersebut. Nah, kasus berikutnya itu akut limb ischemia, pasien dengan nyeri kaki, nyeri kaki kanan dengan kebiruan, biasa ini disebabkan karena trombosis. Jadi kita lakukan tindakan hybrid, kita lakukan angiografi tanpa oklusi total pada arteri iliaka kanan. Lalu kita open daerah inguinal, ini kita lihat dulu, nanti trombusnya keluar dari arteri femoralis. Nah, ini gambaran trombus. Oke, setelah kita lakukan tindakan open thrombectomy, kita lakukan eh, angiografi, final angiografi tanpa aliran sudah sampai ke femoralis distal. Ini gambar klinis post operasi 24 jam tampak kaki membaik, tidak ada kebiruan dengan saturasi 100% dan nyeri pun hilang. Nah, ini ada pasien datang, pasien trauma datang dengan keluhan kompartemen sindrom, tetapi terdapat benjolan di bawah siku, di raba ada denyutan, lalu kita lakukan angiografi atau dengan fluoroskopi, tampak gambaran rupture pseudoaneurisma arteri radialis. Lalu kita open, ternyata semua hematom terkumpul di bawah otot. Kita lakukan evakuasi hematom, lalu kita lakukan repair arteri radialis, dan ini hasil post operasinya. Nah, jadi kesimpulan bahwa dengan mobile CM fluoroscopy ini sangat baik sekali membantu pasien, membantu operator dalam diagnosis maupun guiding pada beragam tata laksana, khususnya dalam kasus-kasus bidang bedah vaskuler dan endovaskuler. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.